Fadilatus Sayyidah Hasanah, nomor induk mahasiswa 858966966, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PBBJ Jember, Pokja Huluan. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sistem organ pencernaan pada manusia untuk memenuhi mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor pengampu Bapak Bayu Sandika MSI. Baik, langsung saja kita ke praktikumnya. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan ada gambar organ pencernaan pada manusia dan juga alat tulis. Sedikit penjelasan mengenai organ pencernaan pada manusia adalah sistem organ dalam tubuh yang bertugas mengolah makanan dan minuman menjadi zat-zat yang bisa diserap dan digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Jadi di dalam organ pencernaan manusia ada yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, dan kelima ada usus besar, dan keenam ada rektrum dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi. Nah, jadi di mulut di sini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim petialin atau amilase yang terkandung dalam air liur untuk memecah karbohidrat. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan yaitu berfungsi membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut dengan peristaltik. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga ada lambung. Nah, lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Jadi, di dalam lambung ini secara kimiawi makanan bercampur dengan asam klorida atau HCl, yaitu membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Kemudian enzim pepsin, yaitu memecah protein menjadi pepton, dan yang ketiga enzim renin, yaitu mengendapkan protein susu. Nah, kemudian setelah dihancurkan di lambung, makanan akan bertukar menjadi bubur. Dan yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus berfungsi menyerap nutrisi dan makanan untuk mengubah menjadi energi. Jadi, di dalam usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum, usus 12 jari. Yang kedua jejunum, yaitu usus kosong. Dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Kemudian yang kelima yaitu usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan sehingga berubah menjadi kotoran atau biasa disebut dengan feses. Dan yang terakhir yaitu rektrum dan anus. Nah, feses akan disimpan sementara di rektrum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai organ pencernaan manusia. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan adalah proses koordinasi antara organ yang bertujuan mengubah nutrisi kompleks menjadi zat yang dapat diserap oleh darah. Kemudian sistem pencernaan melibatkan saluran pencernaan mulai mulut hingga anus dan kelenjar pencernaan, hati dan pankreas yang menghasilkan enzim. Kemudian kesehatan sistem pencernaan sangat bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi, kadar air, dan aktivitas serat untuk memastikan proses penyerapan serta pembuangan berjalan dengan optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. See you.